96. Jadi diterangkan Ya'juj wa Ma'juj itu kalau turun dari ketinggian ke daratan rendah itu merusak, menghabiskan segala apa yang dilewatinya dari ketinggian. Kalau dari ketinggian berarti dari gunung kan? Dari ketinggian tuh dari gunung turun ke darat ke dataran. Min hadabiyan silun, merusak segala apa yang dilewat. Nah, saudara-saudara sekalian, maka di sini secara logika, nah kembali tadi ilmu mantik yang juga merupakan salah satu syarat sebagai alat bantu memahami Al-Quran. Secara ilmu mantik, Ya'juj wa Ma'juj ini apa? Jadi gagasan pokok yang dibahas oleh ayat ini adalah Ya'juj wa Ma'juj. Pertama, Ya'juj wa Ma'juj itu kalau turun dari gunung, dari ketinggian ke dataran, membuat kerusakan. Sehingga kaum yang ada di antara dua gunung itu, ya benar-benar memperoleh sebuah kesengsaraan dengan turunnya Ya'juj wa Ma'juj itu. Yang kedua, setelah Zulkarnain membuatkan tiang-tiang pancang besi sebagai bendungan, benteng yang dilapisi tembaga, Ya'juj wa Ma'juj itu tidak bisa lewat. Dan ingat, tidak bisa naik ke bendungan atau keliling ke bendungan. Menunjukkan Ya'juj wa Ma'juj bukan makhluk hidup. Nah, ilmu mantik mengatakan, logika mengatakan, berarti Ya'juj wa Ma'juj itu lahar dari gunung berapi. Diistilahkan disebut Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu lahar yang keluar dari gunung berapi yang turun ke lembah yang datar atau ke wilayah perkampungan yang datar yang merusak segala apa yang dilewati. Kita lihat contohnya. Gunung Merapi ini kan, Gunung Merapi di kita ini kan terus-terusan erupsi. Sampai tatkala erupsi itu laharnya kemana-mana. Masuk ke kampung, masuk ke wilayah mana saja. Banyak harta benda penduduk yang rusak, binasa oleh lewatnya lahar Gunung Merapi turun ke bawah. Nah, maka pemerintah membuat bendungan-bendungan sebagai penahan lahar agar tidak langsung masuk ke perkampungan dan dialirkan lahar itu ke sungai. Jadi apa ya? Cek dam gitu ya. Semacam cek dam gitu. Jadi buatlah bendungan-bendungan untuk menahan lahar yang turun dari Gunung Merapi itu. Sehingga teralirkan lahar itu ke sungai. Maka selamatlah perkampungan yang seharusnya terlewati oleh lahar Gunung Merapi. Nah, jadi Ya'juj wa Ma'juj tersebut yang disebut dalam Al-Quran itu lahar yang turun ke wilayah perkampungan di mana di perkampungan di daerah sana hidup sebuah suku bangsa. Itu kesimpulannya. Sebenarnya tidak terlalu sulit kalau menurut Al-Quran. Sebab Al-Quran menerangkan bagaimana sifat Ya'juj wa Ma'juj, dari mana datangnya, bagaimana karakteristiknya. Nah, sekarang siapa Zulkarnain? Kok bisa saat itu membuat bendungan, membuat tiang-tiang pancang setinggi gunung, kemudian dilapisi tembaga? Siapa dia? Yang jelas dia itu hamba Allah. Yang kalau pernyataan-pernyataannya selalu menyambungkan dia dengan Allah, bisa saja dia seorang nabi. Bisa saja Zulkarnain seorang nabi.
yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk menguasai teknologi peleburan besi dan tembaga. Bisa saja tuh sebagai seorang nabi. Jadi Ya'juj wa Ma'juj di dalam surat Kahfi itu tidak ditafsirkan kemana-mana. Tidak dipahamkan kemana-mana. Kalau melalui metodologi Al-Quran bil Quran cara penafsirannya. Sampai saat ini kan Ya'juj wa Ma'juj tetap aja. Kalau kita melihat di penafsiran penterjemahan simpang siur. Ya, ada yang menyatakan binatang, ada yang menyatakan sebuah bangsa yang nanti akan membuat kerusakan. Ya, sudah mendekati akhir zaman, katanya akan keluarnya bersamaan dengan Dajjal. Sampai begitu. Pemahaman seperti itu landasannya dari mana? Ayat-ayat mana yang dijadikan untuk menerangkan pemahaman itu? Ya. Jadi kalau menggunakan metode Al-Quran bil Quran, kita akan mencari ayat-ayat yang menerangkan Ya'juj wa Ma'juj itu. Sehingga kita bisa menemukan sebuah pemahaman yang ditunjukkan oleh Allah. Inilah yang dimaksud Ya'juj wa Ma'juj itu. Itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran. Wa idza qara'tal Qur'an fattabi Qur'anahu summa inna alaina bayanahu. Itu pedoman. Apabila kalian mempelajari Al-Quran, membaca, mengkaji, meneliti, ikuti apa yang ada dalam Quran itu. Summa inna alaina bayanahu, kata Allah. Kemudian aku yang berhak menerangkan apa maksudnya. Itu. Jadi maksud Allah memberikan petunjuk apapun dalam Al-Quran, Allah sendiri yang menerangkan dari petunjuk itu. Kira begitu. Maka inilah yang dimaksud Al-Quran bil Quran. Ya. Nah saudara-saudara, bukan hanya Ya'juj wa Ma'juj saja. Banyak peristilahan-peristilahan lain yang sementara ini ternyata ya, kalau dikaji peristilahan itu dengan menggunakan metode Al-Quran bil Quran, nah, ternyata ada perbedaan pemahamannya dengan pada umumnya. Pemahaman dengan yang umum. Banyak, bukan hanya Ya'juj wa Ma'juj saja. Ya, banyak. Contohnya umpama kolbun. Itu harus dibahas kolbun itu. Bagaimana cara membahas kolbun agar mengetahui kolbun itu apa.